اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah, dan malam ini memasuki malam ketiga. Insyaallah masih panjang perjalanan kita. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan sampai akhir, istiqomah terus mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba mengajak Ibu Bapak semuanya merenungkan apa yang Allah sampaikan di salah satu firman-Nya yang menjadi dasar dari kewajiban berpuasa, yang pastinya ayat ini sangat populer setiap kali masuk Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa berdasarkan ayat tersebut, tujuan utama dari perintah berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, yang diartikan agar kalian bertakwa. Jadi bahasanya bukan supaya kalian menjadi orang bertakwa, bukan litakunu muttaqina, tapi la'allakum tattaqun, menggunakan kata kerja supaya kalian bisa berlaku takwa. Dengan kata lain, tujuan utama diperintahkannya berpuasa adalah agar kita bisa merealisasikan nilai-nilai ketakwaan dengan berpuasa selama Ramadan ini. Maka Allah menjadikan Ramadan ini sebagai media untuk kita berlatih menerapkan nilai-nilai ketakwaan. Kenapa? Sebab surga yang Allah ciptakan hanya disediakan untuk orang yang bertakwa, bukan orang yang beragama Islam, tapi yang bertakwa. Berarti Allah ingin kita semua menjadi ahli surga. Apa itu takwa? Takwa itu kalau dilihat dari perbuatannya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Jika dilihat dari pendorongnya, apa yang mendorong itu, maka ketakwaan itu muncul dari rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah kapan dan dimanapun. Tidak mungkin orang itu mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya jika di hatinya tidak ada sikap itu, merasa diawasi oleh Allah dan ada rasa takut kepada Allah. Nah, puasa adalah ibadah yang sangat efektif mengajarkan kita tentang itu. Kenapa? Karena puasa ibadah yang paling rahasia. Tidak ada yang mengetahui puasa kita kecuali diri kita sendiri dan Allah. Sehingga mudah sekali
sekali untuk kita pura-pura. Ya. Bapak keluar rumah padahal tidak sahur, gitu, tidak makan, tidak minum, masuk rumah makan minum, tidak akan ada yang tahu. Maka disitulah kejujuran kita diuji, dan disitulah kita dilatih apakah kita merasa diawasi oleh Allah atau tidak. Maka hanya orang-orang yang puasanya atas dasar imanlah yang akan menjadi orang-orang yang jujur dalam hal yang demikian. Ya, pertanyaannya yang sederhana saja. Ketika siang hari kita merasa lapar, apakah keinginan untuk makan itu hilang? Hilang tidak? Atau masih ada? Hah? Ya ada. Ketika kita merasa haus, apakah keinginan untuk minum itu hilang? Tidak. Keinginan makan itu tetap ada, keinginan minum itu tetap ada. Kenapa tidak makan? Ya, karena takut. Bukan tidak ada makanan halal, ada, dan lapar, pengen makan, tetapi dikendalikan. Ya, dikendalikan. Keinginan ini terus ditahan, supaya mengikuti apa yang Allah perintahkan, Allah kehendaki. Baru maghrib tiba, kita makan. Berarti intinya Bapak, ketakwaan itu adalah bagaimana kita mengendalikan berbagai macam keinginan yang ada dalam diri kita. Karena keinginan itu bukan hanya keinginan untuk makan, keinginan untuk minum. Semua anggota tubuh kita ini punya keinginan. Keinginan disebut hawa. Diri kita yang terdiri dari berbagai macam anggota badan itu disebut nafs. Maka disebut dengan hawa nafs. Berarti hakikatnya puasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah hakikat puasa. Bagaimana mengendalikan keinginan mata. Karena kalau tidak dikendalikan, dia bisa menginginkan melihat apa saja yang menurutnya menarik. Begitu juga anggota badan lainnya. Itulah hakikat dari puasa. Ya, hawa nafsu yang kita sering menyebut secara singkat sebagai nafsu. Ya, nafsu. Jadi ketika siang hari nafsu makan itu ada, tapi kita kendalikan loh. Dan nafsu ini Bapak Ibu, kalau diibaratkan seperti api. Api itu berguna tidak? Ya, berguna. Tapi api bisa manfaat, bisa madarat. Kapan api itu bisa manfaat? Ketika api itu terkendali dalam batas yang wajar dan dalam kendali kita. Tapi kalau api sudah tidak terkendali, wah, bisa merusak segalanya. Tapi ketika api itu masih terkendali, banyak barang-barang antik, lampu-lampu seperti ini dibentuknya dengan apa memang? Pakai api kan? Barang-barang beli segala macam itu dibentuknya pakai api. Begitu juga nafsu. Apakah kita butuh nafsu? Butuh gak Pak? Butuh. Suami pada istri butuh nafsu tidak? Ya, kalau nggak ada nafsu, bagaimana bisa punya anak? Nafsu itu perlu, tetapi harus dikendalikan, gitu? Dikendalikan. Itulah hakikat puasa, kendalikan. Berarti sekali lagi intinya adalah
puasa itu bagaimana kita mengendalikan keinginan diri kita, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, dan keinginan-keinginan lainnya. Maka ukuran seseorang yang berhasil dalam puasa bukan yang sukses tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Bukan itu. Tapi ukurannya orang yang berhasil dalam puasanya adalah pada saat maghrib tiba, dia boleh makan, boleh minum, tapi tetap bisa mengendalikan keinginan makan dan minumnya. Tidak berubah menjadi manusia yang rakus, segala dimakan, segala diminum. Jadi kalau dari subuh sampai maghrib bisa bertahan mengendalikan keinginan makan dan minumnya, tapi begitu maghrib berubah menjadi manusia yang rakus, berarti masih gagal puasa kita. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan dari 6 faktor syarat batin puasa itu, salah satunya adalah tidak memperbanyak makanan yang halal pada saat berbuka. Bukan yang tidak memperbanyak makanan yang halal saat berbuka. Biasa saja. Ya, ini ya. Belum lagi keinginan-keinginan lainnya. Kalau yang demikian saja dianggap gagal, apalagi orang yang di siang harinya hanya bisa tidak makan, tidak minum, tapi tidak dikendalikan matanya. Matanya masih berdosa, lisannya masih berdosa, telinganya masih berdosa, tangannya masih berdosa. Itu bukan hanya gagal, tapi bahkan puasanya tidak akan mendapatkan pahala. Khamsatun tuhbitus shaum. Kata Nabi, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa, yaitu al-kadzib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul ghamus, wan nazaru bisyahwah. Bohong, ghibah, namimah. Ghibah itu menggunjing orang, namimah mengadu domba, yaminul ghamus sumpah palsu, ya, atau janji palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Dari 5 perkara tadi didominasi oleh pekerjaan lisan. 4 tuh. Yang 1 baru perbuatan. Dan untuk iman nanti insyaallah akan artinya jaga, hindari semua perbuatan yang disebutkan tadi oleh Nabi, khususnya pada saat kita berpuasa, agar pahala puasanya tidak sampai hilang. Jangan sampai di akhirat nanti puluhan tahun kita puasa, dari maghrib, dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, ternyata nanti di akhirat pahalanya nol, tidak ada apa-apanya. Rugi dong, ya. Kalau nanti ternyata tidak ada pahalanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.